Terkait dengan perbaikan, daya beli kelas menengah yang disampaikan Menteri Keuangan ini, apakah ini sudah tercermin juga dan sudah dipantau oleh pengusaha? Kami akan melihat Anneke, karena memang baru diumumkan dan memang kita juga mungkin sinyal positif itu baru berlangsung mungkin 1 bulan belakangan ya, kelihatan memang geliatnya sudah lebih baik. Tapi kami perlu melihat hasil dari Q4 secara realistis nanti baru akan bisa tergambarkan secara akurat. Tetapi kami melihat beberapa indikasi-indikasi, meskipun dari sektor-sektor yang terkait pastinya retail dan juga sektor konsumsi lain, mereka masih merasa, belum kembali pulih dari, beberapa tekanan-tekanan, beberapa bulan belakangan. Jadi memang kalau kita boleh kaitkan dengan narasi besar yang mungkin kita sama-sama sadari adalah COVID-19 itu sebetulnya menyisakan berbagai macam problem juga dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Nah, hal tersebut itu keep adjusting dengan adanya beberapa proyeksi kebijakan-kebijakan ke depan. Jadi saya juga ingin menggarisbawahi ini Anneke, bahwa pemerintah kami harapkan juga dalam masa transisi ini tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya membuat kami di dunia usaha megap-megap gitu bahasanya ya. Karena kami ada satu kekhawatiran kalau memang tidak adanya koordinasi kebijakan yang solid, maka proses transisi ini akan menjadi sangat-sangat mengejar waktu saja gitu. Kami berharap kalau memang tidak dapat dirumuskan misalnya terkait dengan PP Kesehatan, itu kan ada beberapa dampak-dampak yang dikaitkan juga dengan sektor manufaktur, industri hasil tembakau dan juga produk-produk lain. Nah, itu kami berharap pemerintah betul-betul berhati-hati karena kalau kita lihat rencana kebijakan pemungutan cukai minuman bermanis dalam kemasan (MBDK) tahun depan itu dibarengi juga rencana kenaikan PPN 12%. Bayangkan kalau misalnya ada beban cukai ditambah dengan beban PPN yang berada di rantai pasok masyarakat yang mungkin bisa kena beberapa kali dalam setiap titik rantai pasok, itu kebayang bagaimana tekanan harga akhir yang akan diterima masyarakat. Dan juga sekarang kita melihat bahwa sektor perbankan kemarin mengumumkan bahwa jumlah orang yang memiliki tabungan di atas 100 juta itu menurun cukup drastis ya, bahwa Siana saya lihat ya data yang disampaikan gitu. Jadi hal itu menjadi catatan tersendiri bahwa sebetulnya daya beli masyarakat ini sudah ditopang juga oleh saving-saving mereka yang selama ini menjadi dana darurat. Ini juga menjadi satu signal yang tidak cukup baik sebetulnya, karena kalau memang dana darurat mereka akhirnya terpakai, nanti resiko-resiko masa depan mereka menjadi cukup tidak dapat diantisipasi dengan baik, termasuk misalnya resiko-resiko kejadian-kejadian di luar perencanaan mereka ataupun misalnya ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak. Jadi kami berharap sekali pemerintah betul-betul hati-hati dalam menerapkan kebijakan yang berpotensi mengkoreksi daya beli masyarakat, karena hal itu sangat-sangat akan mempengaruhi kinerja perekonomian nasional. Dan apalagi setelah lama kita wait and see dari mulai Februari sampai Oktober ini, kita butuh angin yang cukup segar untuk dapat mengembangkan sektor industri sehingga eh, kabar-kabar buruk seperti badai PHK dan juga upaya-upaya lain dalam penyesuaian operasional itu dapat kita tanggulangi secara berkelanjutan dan tidak sifatnya jangka pendek. Anneke? Baik Pak Anggana, jika rencana pungutan cukai untuk minuman berpemanis ini dibatalkan oleh pemerintah, apakah pengusaha ini bisa lebih agresif lagi tanpa insentif atau menurut Bapak tetap saja di sektor manufaktur tersebut tetap dibutuhkan insentif untuk lebih agresif? Tentunya kami melihat, seperti, Mbak Hussaina sampaikan, tetap harus ada insentif yang lebih spesifik dan targeted lagi, dan memang harus betul-betul dilihat karakter dari sektor tersebut. Karena memang, suatu kebijakan tidak mungkin diterapkan pada seluruh sektor, karena karakteristiknya berbeda. Kalau terkait cukai, itu kami berharap betul-betul pemerintah mengkaji terlebih dahulu secara baik-baik. Kami kalau sekedar menolak nanti langsung dirongrong oleh teman-teman pro kesehatan, tetapi di satu sisi kami juga dari sektor pelaku usaha yang selama ini terus-terus ditekan untuk dapat memberikan nilai tambah dan serapan tenaga kerja. Hal ini perlu ada keseimbangan, Anneke. Kami melihat bahwa harus adanya perencanaan yang utuh, perencanaan yang komprehensif terhadap penerapan kebijakan. Kami ingin pemerintah betul-betul melihat data seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh minuman berpanis dalam kemasan dalam memberikan faktor resiko penyakit tidak menular. Kami saat ini masih terus menyampaikan argumentasi-argumentasi konstruktif kepada pemerintah agar dapat melihat situasi ini secara lebih utuh. Karena kalau tidak, kalau pemaksaan kebijakan itu dilakukan terus-menerus, maka kepastian usaha kita juga akan menurun dan juga secara daya saing kita terhadap
terhadap regional kita itu juga tidak akan cukup baik gitu dalam di mata investor dalam melihat prospek perekonomian nasional kita ke depannya. Balik ke Ibu Hosiana. Ibu Hosiana, kita menunggu seperti apa arah kebijakan kabinet yang baru yang rencananya akan diumumkan pasca pelantikan dari presiden dan wakil presiden terpilih. Begitu tanggapan Ibu seperti apa? Iya, jadi ya menyambung tadi juga Pak Angga juga ya, tanggapannya untuk kabinet yang nantinya akan terbentuk di pemerintahan yang baru memang relatif sepakat juga kalau misalnya dari sisi untuk mendorong daya beli ya, karena memang itu yang cenderung jadi PR dan juga bagaimana dari sisi ya daya beli, tapi memang nggak hanya sebatas dari sisi pemerintahnya yang memberikan stimulus ataupun mendorong dari sisi pengurangan harga ya, tapi kalau ada beberapa riset yang kita lihat juga kalau misalnya sebenarnya harga kenaikan barang-barang, misalnya tadi seperti harga mobil mungkin dan juga harga properti itu tuh dalam misalnya kurun waktu 5 tahun terakhir itu bisa mencapai di kisaran 40%-an. Sementara kalau kita bandingkan dengan upah minimum regional ataupun gaji rata-rata masyarakat, itu gaji masyarakat hanya mungkin naik di kisaran 8 hingga 20%. Jadi memang disparitas yang cukup jauh ini yang akhirnya membuat daya beli masyarakat untuk mengejar kebutuhan-kebutuhan primer yang kalau kita lihat sangat terdampak dari persaingan global, misalnya juga barang-barang impor dari China dan juga barang impor lainnya, ini membuat jadinya daya beli masyarakat di domestiknya berkurang gitu. Nah, tanggapannya dan juga harapannya untuk kabinet yang nanti terbentuk adalah tadi bagaimana masyarakat Indonesia bisa memiliki daya beli yang lebih tinggi, bukan hanya sekedar dari pemerintah yang menyediakan suplai ataupun mendukung supaya suplainya jadi terkesan dengan harga yang murah, tapi juga memang dari sisi upah itu juga ada perbaikan. Karena kalau misalnya tenaga kerja kita juga nggak terserap dengan baik dan juga dari sisi upah juga nggak relatif kompetitif, walaupun memang ada juga beberapa pandangan yang bilang dari sisi upah tenaga kerja, misalnya kita dan juga sisi regulasi tenaga kerja, mungkin kita kurang bersaing misalnya dari Vietnam gitu ya. Tapi ya terlepas dari itu, ya harapannya adalah bisa mengaktifasi tadi titik-titik perekonomian dan juga absolute advantage dari sumber daya alam Indonesia sehingga Indonesia bisa kompetitif dan kita punya daya tawar yang lebih baik lagi. Itu sih, Pak. Baik, seperti apa ekspektasi Anda terhadap fokus arah kebijakan kabinet yang baru selama 100 hari pertama pemerintahan? Iya, yang pasti tadi juga sepakat dengan Pak Angga juga bagaimana bisa lebih menyaring lagi barang-barang impor yang bisa masuk ke Indonesia. Karena kalau misalnya itu tidak dipantau lebih baik, ini juga cukup khawatir karena dari sisi perkembangan neraca perdagangan, impor nih masih jauh lebih cepat gitu pertumbuhannya dibandingkan dengan kinerja ekspor. Dan kita tahu juga ekspor kita sebenarnya juga sekitar 70-80% selain dari sumber daya juga industri pengolahan. Nah, kalau industrinya nggak ekspansif, tadi rawan juga badai PHK yang cukup kencang kabarnya ini tuh terus berlanjut gitu. Karena kalau misalnya yang menjadi kekhawatiran adalah dari sisi tenaga kerja, karena kayak di Eropa, di US, dan juga di China kita tahu dengan tingkat pengangguran yang tinggi, perekonomian untuk bisa bangkit balik lagi itu cukup berat. Itu sih, Mbak.